Baiklah, selamat pagi teman-teman sekalian kelas MI dan KA 2018 Tekom Ambarawa ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran e-bisnis, yaitu terkait dengan modul-modul ERP berdasarkan jenis industrinya ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar modul-modul pentingnya itu apa saja. Kemudian dari situ ya. Oke, saya konfirmasi dulu ya untuk kehadirannya ya. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti perkuliahan ini? Kondensasi suaranya. Silakan tes suara. Ya, siap Pak. Oke ya. Yang sudah masuk semua ini berarti ya. Ya, bisa tunggu sebentar ya. Iya Pak. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran modul-modul ERP, ya Pak, berdasarkan jenis industrinya ya. Modul-modul ERP untuk bisnis retail dan grosir ya. Jadi nanti harapannya kita setidaknya bisa praktikum ini ya untuk bisnis retail dan grosir ya. Jadi karena yang populer di lingkungan kita kan seperti itu ya. Nanti ada itu ya, usaha-usaha semacam pertokoan dan lain sebagainya itu ya, jasa gitu ya. Bisnis retail dan grosir berurusan langsung dengan pelanggan ya. Bisnis retail memiliki banyak pelanggan yang sebagian mungkin merupakan pelanggan berulang atau repeat customer ya. Sementara bisnis grosir cenderung lebih bergantung pada pelanggan berulang ya. Akan tetapi keduanya bekerja dengan cara yang sama dan membutuhkan modul-modul yang serupa. Jadi, grosir dan retail ini sebenarnya sama ya. Pelanggan berulang ya, repeat customer ya. Ya ini harusnya itu untuk retail itu sebenarnya kan repeat order ya. Jadi pemesanan berulang. Jadi dia berfokus pada barang-barang, satu jenis barang yang dipesan berulang-ulang ya. Sedangkan untuk grosir cenderung lebih pada ini ya, pelanggan yang berulang gitu ya. Jadi customer repeat customer. Jadi artinya grosir itu biasanya punya pelanggan-pelanggan pengecer yang mereka membeli berulang-ulang pada pebisnis grosir tersebut. Tapi barangnya kadang berbeda-beda begitu ya. Berbeda dengan itu ya, bisnis retail ya, itu kan mereka menjual barang yang sama dengan orang yang berbeda-beda begitu ya, karena biasanya untuk retail itu kan tidak dicatat nama pelanggannya begitu ya, prakteknya kan seperti itu ya. Keduanya bekerja dengan cara yang sama namun membutuhkan modul-modul ERP dan membutuhkan modul-modul ERP yang serupa ya. Nah ini ya, produk berulang ya. Sedangkan nanti ini pelanggan berulang, yaitu produk repeat produk ya. Sedangkan di sini repeat customer ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini modul-modul yang dibutuhkan dalam bisnis retail ya. Nanti ada inventory management, yaitu semacam pergudangan lah begitu ya. Nanti di situ barang-barangnya apa saja perlu di manajemen, kapan barang itu masuk, kapan barang itu keluar, kapan barang itu di display, dan kapan barang itu terjual. Nah, begitu juga dengan kapan ini ya, purchasing order ya. Kapan kita perlu memesan barang lagi, ya gitu ya. Kemudian untuk warehouse dan inventory ini dalam beberapa aplikasi sering dijadikan satu ya. Karena untuk retail terutama seringkali antara itu ya, tempat penjualannya dengan gudangnya itu dalam satu itu ya,
dalam satu wilayah begitu ya. Tapi nanti kalau memang membutuhkan itu dipisah ya, nanti antara inventory dan warehouse atau pergudangan itu nanti bisa dibedakan. Kemudian yang terpenting accounting juga ya. Jadi nanti analisis keuangannya juga biar lebih mudah gitu ya. Kemudian ini menjadi ujung tombak dari bisnis retail dan grosir ini, yaitu point of sale ya, atau nanti implementasinya itu nanti bagian kasirnya itu ya, nanti untuk pembayaran ya. Kemudian HRM atau Human Resource Management, nah itu bagaimana kita memanajemen orang-orang atau karyawannya yang ada di situ. Kemudian CRM juga, yaitu Customer Relationship Management ya. Karena akhir-akhir ini retail juga itu ya, memiliki pendekatan ganda ya, antara pendekatan yang itu ya, offline yang bisa berbelanja langsung di situ, juga pendekatan online begitu ya. Jadi kalau kita lihat beberapa itu ya, perusahaan-perusahaan retail sudah memberikan dua macam layanan begitu ya, karena masing-masing tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya ya. Selain layanan belanja langsung di tempat, bisa memberikan layanan antar begitu ya. Nanti kalau layanan antar tentu kita harus tahu dulu identitas dari pelanggan tersebut, kemudian bagaimana transaksinya, riwayat belanjanya seperti apa, itu perlu kita analisis di sini ya. Sedangkan modul ERP untuk perusahaan manufaktur atau perusahaan itu ya, yang biasanya terkait dengan produksi ya, pabrik-pabrik kayak gitu ya. Perusahaan manufaktur membutuhkan solusi yang dapat menyederhanakan proses perencanaan produksi, pemantauan bahan baku dan barang jadi, pesanan pelanggan dan pengiriman pesanan ya. Berikut ini adalah modul-modul penting untuk perusahaan manufaktur ya. Nanti ada manufacturing management, inventory management, CRM, SCM. Nah ini kalau manufaktur itu ada supply chain managementnya ya. Jadi nanti barang itu kapan dipesan, kapan dikirimkan, proses distribusi lah bisa kayak apa untuk SCM ini ya. Bedanya dengan purchasing ya. Kalau purchasing itu proses itu saja. Purchasing itu proses pemesanannya saja. Kemudian warehouse ini proses penyimpanannya saja gitu ya. Sedangkan SCM ini semua proses itu di-track di sini harusnya ya. Kemudian HRM sama ya. Untuk bisnis jasa profesional membutuhkan cara praktis dalam mengelola data klien ya. Reservasi, pengaturan jadwal klien ya. Klien menginginkan respon yang cepat ketika mereka menyatakan sesuatu atau meminta janji tamu ya. Kemudian customer service yang baik merupakan salah satu kunci utama dari kesuksesan bisnis ini ya. Modul-modul yang perlu dipertimbangkan dalam bisnis jasa profesional nanti CRM, booking management, HRM, accounting management dan membership ya. Jadi keanggotaan jadi sangat penting ya. Jadi nanti ini jadi perhatian saja ketika nanti kita menerapkan sebuah ERP. Nah, nanti apa yang kita butuhkan di situ kita perlu tahu dulu ya. Sedangkan untuk lembaga pendidikan ya, lembaga ini memerlukan modul-modul ERP yang sangat spesifik dapat membantu mereka menyederhanakan proses pembelajaran, rekrutmen, pengelolaan data siswa dan lain-lain ya. Beberapa modul yang diperlukan oleh institusi pendidikan antara lain nanti learning management, school management, kemudian accounting management, inventory management ya. Nanti dari proses pembelajarannya itu penyampaian materi,
kemudian manajemen nilai, presensi itu nanti masuk ke learning management ya. Untuk school management itu nanti kaitannya dengan penjadwalan, pembayaran, kemudian macam-macamnya itu ya, nanti persyaratan-persyaratan, kegiatan dan lain-lainnya. Sedangkan accounting management ya itu nanti khusus ke itu ya, mengelola pembiayaan yang ada di situ ya. Nanti datanya untuk biaya masuknya bersumber dari modul lainnya ya. Kemudian yang terpenting juga ada inventory management karena dalam institusi pendidikan juga memerlukan peralatan-peralatan yang perlu di manajemen ya, dan peralatannya itu tidak sedikit ya. Modul ERP untuk bisnis makanan dan minuman ya. Bisnis F&B ya. Seperti restoran dan catering membutuhkan solusi yang memudahkan mereka memesan bahan makanan mentah dari pemasok, menangani pelanggan, mempercepat proses pembayaran, membantu pengiriman pesanan dan lain-lain. Nah, nanti modulnya bisa modul restoran manajemen, point of sales atau pembayarannya itu, kemudian catering management, menu, central kitchen management ya, bisa seperti itu ya. Kemudian modul ERP untuk bisnis properti dan real estate ya. Ini memerlukan solusi yang dapat membantu mereka mengelola kontrak dengan penyewa atau pembeli, menangani reservasi, kemudian memproses pembayaran dan memelihara fasilitas mereka ya. Jadi perlu dipelihara ya. Jadi nanti beberapa modul yang dibutuhkan untuk properti dan real estate ya. Nanti real estate and property management, accounting management, contract management, rental management, dan facility management ya. Itu nanti detailnya. Bisa dieksplor lebih jauh ya. Kemudian ERP untuk perusahaan konstruksi dan engineering ya. Untuk konstruksi dan engineering membutuhkan solusi yang memudahkan mereka untuk membuat perencanaan proyek, mengelola kontrak dengan klien, memantau waktu kerja dan kinerja karyawan, serta mengalokasikan anggaran ya. Modul-modul ERP yang dibutuhkan oleh perusahaan konstruksi diantaranya nanti ada proyek dan kontrak manajemen, accounting management, CRM, HRM, kemudian inventory management ya. Jadi sampai di sini modul-modulnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi modul-modul, jadi itu menyampaikan begini ya, bahwa modul-modul dalam setiap jenis usaha itu akan selalu berbeda gitu ya. Jadi nanti ketika kita menerapkan sebuah sistem ERP, sesuaikan dengan studi kasus yang ada. Itu nanti kita penelitiannya di mana, kemudian sesuaikan dengan yang ada di situ, begitu ya. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Halo? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Pak. Nah, ini sekaligus ngetes ketiduran apa tidak ini? Tidak, Pak. Oh, tidak. Tidak, Pak. Ini kalau ketiduran bahaya itu. Mbak Septin? Bukan snap, Pak. Kenapa? Mbak Septin Ya, masih terjaga? Saya nggak tidur. tidur, Pak. Oke, siap. Kita lanjut ya. Fokus kuliah, Pak. Siap. Oke, kita lanjut ya. Oke, setelah ini praktikum biar enggak ngantuk ya. Kalau ke teori itu biasanya ngantuk ya. Jadi teori itu banyak yang perlu dibaca gitu ya. Kalau disampaikan saja secara lisan nanti khawatirnya kurang paham atau ada beberapa hal yang sifatnya teoritis itu kelewatan ya. Nah, ini ada istilah-istilah bisnis yang mungkin perlu itu ya kita pahami ya. Kita perlu memahami istilah invoice, fungsi dan jenisnya dalam bisnis ya. Untuk pengertiannya ya. Dalam teori bisnis maupun ekonomi terdapat dua istilah yang tidak asing yaitu invoice dan faktur begitu ya. Untuk istilah yang kedua mungkin banyak orang sudah mengetahuinya yaitu daftar kiriman barang yang lengkap dengan format paten ya, seperti nama, jumlah dan harga begitu ya. Faktur kan seperti itu ya. Sedangkan untuk istilah yang pertama yaitu invoice ya, mungkin kedengarannya masih asing ya. Jadi nanti hal-hal seperti ini kita paham lah nanti karena dalam modulnya itu ada istilah-istilah seperti ini biar kita paham secara teoritisnya ya. Dokumen tersebut tidak populer faktur yang sering digunakan oleh para pengusaha dan pebisnis ya.
Secara umum ya, invoice adalah dokumen tertulis yang di dalamnya berisi surat penagihan utang. Draft ini diberikan penjual kepada pembeli sebagai pihak pengutang. Sedangkan formatnya tidak jauh berbeda dengan faktur, yaitu berisi nama produk, harga yang harus dibayar, dan tanggal pembelian barang. Biasanya invoice dibuat dalam bentuk rangkap 3, yang asli menjadi arsip perusahaan, sedangkan ketiga hasil kopi kedua ya diberikan satu untuk pembeli dan satu untuk penjual, sedangkan yang terakhir sebagai arsip keuangan ya. Jadi kalau 3 kayak gini, ini harusnya 4 ya, rangkap 4 ya. Pada umumnya, invoice digunakan untuk transaksi yang berbentuk angsuran atau kredit ya. Lain dari kategori itu, yang disertakan biasanya dokumen biasa. Sekalipun demikian, dokumen invoice tetap harus disediakan oleh perusahaan karena kita tidak tahu ya model transaksi seperti apa yang diminta oleh pelanggan atau pembeli ya. Menurut para ahli ya, pengertian invoice ini ya. Pertama menurut Haryanto ya. Menurut Sugeng Haryanto ini, invoice adalah dokumen yang berisi catatan tentang detail barang, utamanya produk yang sudah dibeli oleh pelanggan, lengkap dengan harga yang disepakati bersama. Jadi invoice itu mirip-mirip dengan nota pembelian ya, tapi biasanya banyak dipraktekkan pada pembelian atau penjualan secara kredit atau angsuran. Kemudian menurut Andrian Sutedi ya, invoice adalah data-data rujukan dalam perdagangan. Di antaranya adalah jumlah penutupan asuransi dan wesel serta catatan detail biaya masuk ya. Jadi nanti pembiayaan tentang perdagangan itu ya, nanti disebut dengan invoice ya. Fungsi dari invoice ya, invoice maupun faktur tidak jauh berbeda. Yang lain hanyalah satu fungsi invoice, yaitu sebagai alat bukti pembelian sekaligus surat penagihan utang pembelian. Berikut listnya ya. Kumpulan data mengenai barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen ya. Sebagai informasi tagihan yang harus dibayar, menjadi rujukan yang sah jika barang atau jasa akan dijual lagi ya. Kemudian sebagai rekomendasi ketika menambahkan transaksi ke pembukuan. Ini ya kaitannya dengan akuntansi ya. Kemudian digunakan sebagai rujukan yang resmi sebagai faktur pajak ya. Jadi nanti kaitannya dengan pajak juga. Kemudian ini ketika mau dijual lagi jadinya jujur ya, itu didasarkan pada invoice ini ya. Untuk jenis-jenis invoice ya, nanti ada invoice biasa ya. Invoice biasa adalah dokumen penagihan hutang yang paling umum. Biasanya catatan ini digunakan untuk transaksi yang sederhana. Karena itulah format surat juga simpel, hanya berisi nama barang dan harga jualnya saja ya. Kemudian ada invoice pro forma. Nah, ini invoice ini disebut juga dengan invoice sementara ya. Biasanya surat ini diberikan ketika suplai produk masih belum rampung ya. Maka dari itu ciri invoice jenis ini adalah diberikan kepada pembeli secara bertahap sebagai bukti kalau sebagian produk sudah dikirim gitu kan. Nah, itu sebagai invoice pro forma ya. Kemudian ada invoice konsuler. Jenis yang ketiga adalah invoice yang paling eksklusif, artinya khusus lah gitu ya, yang disebut dengan invoice konsuler. Biasanya dokumen ini disertakan untuk transaksi besar kelas antar negara ya. Yang paling sering menggunakan dokumen ini adalah transaksi ekspor impor. Sedangkan syarat keluarnya invoice harus ada persetujuan tertulis dari atase perdagangan dari negara yang bertransaksi. Nah, berikutnya kita juga perlu mengenal purchase order. Jadi bahasa Inggrisnya apa? Purchase order. PO atau purchase order adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pembeli yang berisi rangkuman barang atau jasa yang mereka beli dari penjual atau pemasok. Dokumen ini juga berperan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan mengenai barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Mirip seperti invoice ya untuk purchase order ini ya. Purchase order berisi rincian
penting mengenai barang yang akan dibeli oleh pihak pembeli, meliputi nama pemesan, nama perusahaan, alamat pengirim, alamat penagihan, tanggal pengiriman, nomor telepon, alamat email, nama produk, jumlah barang, harga barang, metode pembayaran yang diinginkan, cara pengiriman yang diharapkan, nomor pesanan, syarat dan ketentuan transaksi. Jadi nanti formalitas purchase order ini juga penting. Purchase order itu nanti itu ya dokumen pemesanan gitulah bahasa gampangnya kan gitu. Jadi nanti menjadi penting ya karena kaitannya dengan formalitas ya. Untuk perbedaan purchase order dan invoice kurang lebih nanti seperti ini ya. Perbedaan PO dan invoice adalah pihak yang membuatnya ya. Kalau PO dibuat oleh pembeli kepada penjual atau pemasok. Sementara invoice dibuat oleh penjual setelah PO disepakati. Jadi nanti istilahnya itu calon pembelinya itu pesan dulu, menyampaikan surat pemesanannya yaitu purchase ordernya itu. Kemudian ketika PO itu disepakati, penjual menerbitkan invoice begitu ya. Dan kemudian dikirim ke pembeli agar mereka dapat segera membayar pembelian mereka ya. Jadi semacam negosiasinya dulu ya, negosiasi harganya, barangnya dan lain sebagainya ya. Kedua dokumen ini sama-sama penting dan dibutuhkan untuk bisnis apapun ya. Apa yang terjadi setelah purchase order dikirim ya? Setelah pembeli mengirim PO ke penjual, maka selanjutnya keputusan ada di tangan penjual. Penjual dapat menyetujui atau menolak kontrak yang ditawarkan oleh pembeli. Ketika penjual telah menyetujui untuk menjual produk dengan jumlah dan harga yang diharapkan oleh pembeli, maka penjual dapat mengeluarkan invoice untuk pembeli berdasarkan PO yang telah disetujui. Jadi kira-kira ceritanya cuma seperti itu ya. Mungkin agar lebih jelas lagi kita lihat contoh deh gitu ya. Ali bertanggung jawab untuk membeli material yang dibutuhkan untuk membeli toko baru di perusahaan manufaktur tempat ia bekerja. Ia kemudian membeli PO dengan jumlah dan harga barang beserta seluruh kebutuhannya secara detail lalu mengirimnya ke pemasok. Pemasok yang menyediakan material yang dibutuhkan perusahaan Ali ya, menerima PO dari Ali. Setelah mereka menyetujui pesanan pembelian dari Ali, kemudian mereka membuat invoice atau tagihan yang menyatakan biaya yang harus dibayar oleh Ali. Setelah pembayaran dipenuhi oleh Ali, maka pemasok harus mengirimkan tanda bukti pembayaran dan memenuhi pemesanan Ali sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau ditentukan. Jadi kurang lebih contohnya seperti itu ya. Mengapa sih perlu purchase order ya? Ini karena kaitannya dengan uang banyak begitu ya. Kalau selama transaksinya tidak ada dokumen-dokumen yang menjadi formalitas, itu nanti misalnya ada pembatalan sepihak, kemudian ada kesalahan kirim dan lain sebagainya, itu penanganannya akan jauh lebih sulit begitu ya. Jadi hal-hal yang formalitas kayak gitu menjadi penting kaitannya nanti dengan manajemen resiko, misalnya kegagalan transaksi dan lain sebagainya ya. Banyak perusahaan yang masih enggan menggunakan purchase order karena menganggap dokumen ini merepotkan atau memperlambat transaksi. Mereka biasanya malas menggunakannya karena mereka merasa sudah memiliki hubungan yang sangat akrab dengan vendor atau supplier mereka. Melakukan pemesanan melalui pesan singkat atau telepon mungkin wajar ketika bisnis mereka masih kecil ya. Tetapi ketika bisnis kita semakin berkembang ya, nah ini dan kebutuhan kita kebutuhan mereka menjadi semakin kompleks dan spesifik ya. Itu ya, ketika nanti kebutuhan mereka semakin kompleks dan spesifik, maka perusahaan dapat terjadi
permasalahan dapat terjadi akibat kurang detailnya perusahaan yang detailnya pemesanan yang diminta. Jadi ini permasalahan permasalahan klasik yang terjadi pada perusahaan-perusahaan pemula atau kecil ya, kecil menengah itu seringkali mengabaikan hal-hal yang sifatnya formalitas begitu ya. Jadi nanti ketika mereka sudah besar itu sulit sekali mengendalikan barang mereka begitu ya. Saya juga berpengalaman dulu ikut mengembangkan sebuah usaha. Ketika masih satu cabang itu oke, masih bisa ditangani dengan otak ya. Semua datanya bisa seperti itu ya, dengan otak kita sendiri ya. Tapi ketika perusahaan itu berkembang menjadi sekitar 3-4 cabang, itu justru menjadi blunder, yaitu mempercepat kebangkrutannya karena sulit sekali mengontrol inventarisnya gitu ya. Sulit sekali mengontrol inventorinya begitu ya. Jadi ini juga pemahaman ini juga bisa menjadi itu ya, semacam penyadaran bagi kita betapa pentingnya sebuah itu ya, sebuah formalitas begitu ya. Karena nanti ketika kita abaikan di awal, lama-lama itu istilahnya akan menjadi bola salju yang justru akan membunuh usaha kita sendiri begitu ya. Bayangkan ketika mereka menerima pesanan dan ternyata itu tidak sesuai dengan harapan mereka, sementara mereka tidak memiliki dokumen yang dapat mereka gunakan sebagai rujukan. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman antara mereka dan pemasok. Hubungan bisnis mereka dengan pemasok juga bisa menjadi renggang. Skenario ini tidak akan terjadi bila mereka menggunakan purchase order ya. Purchase order penting bagi mereka sebab dokumen ini berisi informasi mengenai pesanan mereka secara detail. Ini sangat berguna terutama jika mereka memesan barang yang berbeda dalam jumlah yang banyak. PO berperan sebagai kontrak mereka dengan pemasok sekaligus titik acuan ketika ada masalah yang timbul, misalnya jumlah pesanan yang tidak sesuai. Contoh purchase order ya, ini yang digital dan yang manual ya. Jika mereka menggunakan purchase order manual, artinya menggunakan dalam format kertas. Cara ini memang terlihat baik-baik saja, akan tetapi sebenarnya tidak efisien ya. Untuk setiap siklus pembelian, biasanya ada banyak dokumen yang dilibatkan termasuk rekuisisi, PO, penawaran, good service, received, note, faktur, dan lain-lain. Jika mereka menyimpan semua itu dalam tumpukan kertas, maka ada banyak konsekuensi yang timbul ya. Dokumen kertas dapat dengan mudah hilang dan rusak. Jika ada pembelian atau permintaan yang double, mereka mungkin akan kesulitan menemukannya. Mereka juga bisa kehilangan dokumen-dokumen transaksi terdahulu mereka sewaktu-waktu ya. Penggunaan sistem pembelian otomatis merupakan solusi yang tepat ya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini ya, purchase order ya. Nah, ini yang manual harus diisi satu-satu, yang digital ya nanti lebih praktis ya, kurang lebih nanti seperti itu ya. Oke, setelah ini itu ya, salah satu bidang e-bisnis yang akan segera kita praktikkan yaitu e-commerce-nya ya. Jadi kita sebenarnya sedikit melompat ya e-commerce-nya ya, biar nanti di paruh semester berikutnya kita bisa fokus yang e-bisnisnya begitu ya. Sedangkan target dari setengah semester ini yaitu teman-teman bisa membuat e-commerce begitu ya. Kita akan menggunakan PretaShop ya, tapi sebelumnya itu ya, teman-teman bisa end meeting dulu karena sudah ada peringatan dari Zoom untuk mengakhiri itu ya, mengakhiri meetingnya ya. Oke, meetingnya saya end dulu, nanti silakan bergabung ulang ya. Oke, udah masuk lagi semua ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah e-commerce ya. Jadi e-commerce itu nanti sebenarnya banyak ya opsinya ya. Nanti ada yang, dan ini gratis ya. Ini gratis. Di awal mungkin akan kita simulasikan secara lokal ya. Mungkin pertama yang kita pelajari yaitu PretaShop ya. PretaShop mungkin bisa kita download ya. Nah ini kalau kita lihat di Google ya, panduannya pun lengkap ya. Kenapa kita pilih PretaShop ya?
kita download dulu ya di sini ya. Nah, nanti untuk panduannya silahkan itu ya, dibaca kemudian diikuti ya. Jadi kalau mau download kita harus masukkan email dulu ya. Nah ini, misalnya ini saya simpan di sini ya, di bisnis ya. Oke, filenya cukup kecil ya, nanti silakan download sendiri sekitar 60-an MB ya. Kemudian cara makainya gimana ya? Jadi kurang lebih nanti file ini bisa diekstrak saja ya. Tadi hasil downloadnya kan ini ya. Ini bisa kita ekstrak saja ya. Ekstrak here. Nah, bahkan di sini ada panduannya ya. Kita lihat yang versi baru ya. Jadi kalau tidak beda ya nanti bisa kita lihat ya. Nanti karena saya sendiri yang terbaru juga belum nyoba ya. Tapi mungkin akan saya demonstrasikan ya. Jadi tadi diekstrak ya, tapi ternyata masih ada subfoldernya. Oh, berarti kalau memang tidak ada, caranya begini. Kita buatkan folder. Jadi nanti setelah ini diekstrak akan membentuk folder ini ya. Kemudian karena folder ini tidak dibungkus dalam satu folder, maka kita buatkan folder ya. Di sini misalnya saya kasih nama Preta Shop Priyadi ya, gitu ya. Oke, ini kemudian saya ekstrak di folder tersebut ya. Nah, tadi ada di lecturing e-business ya. Nah, di folder ini ya, Preta Shop Priyadi. Oke, kita ekstrak ya. Oke, jadi dari sini nanti kita copy ya ke localhost kita ya. Nanti jangan lupa kita pakai SAM ya. Jadi pembelajaran di itu ya PHP dan di sini e-business itu kita menggunakan alat yang sama yaitu SAM ini ya. Kemudian kita buka Explore ini ya. Explore nanti kita tampilannya akan seperti ini. Jangan lupa kita masuk htdocs ya. Kemudian di sini mungkin kita bisa buatkan folder e-commerce ya. Nah, ini bagian dari e-business ya. Kemudian tadi kita paste di sini. Nah,
Oke, ini sambil ngopi. Nah, ngopi bukan ngopi minuman ya. Mungkin kita bisa sambil explore ini ya. Sambil mengeksplor halamannya ya. Bisa kita kunjungi ke sini ya. Nah, nanti akan tampil browser kurang lebih seperti ini ya. Mirip dengan kemarin. Kita tadi sudah membuat folder e-commerce ya. Kita tunggu proses kopinya sampai selesai dulu. Nah, di sini hampir selesai proses kopinya. Oke, proses kopi sudah selesai ya. Kemudian kita kunjungi ke sini. Oke. Harusnya bisa ini. Nah, ini proses instalasinya ya. Instalasinya, nah nanti kita pilih bahasa Indonesia ya. Kemudian bisa kita klik next ya. Saya setuju. Nah, ini aturan lisensinya nanti silakan dibaca ya. Kemudian, nah ini ya. Ada informasi kompatibilitas sistem ya. Sedang melakukan cek kompatibilitas sistem Anda dengan PretaShop ya. Jika memiliki pertanyaan silahkan harap berbagi item-item di bawah ini ya. Install dan enable INTL extension ya. Used for validator ya. Kemudian install PHP Accelerator Hack Recommended ya. Setting real pad chase size ya menjadi 5 MB ya, 5 M ya. Di PHP ini ya, may improve performance on Windows ini ya, Windows significant and some case ya. Jadi pertama ini kita harus menginstal ekstensi INTL ini ya. Ya mungkin caranya bisa langsung kita search saja ya. Kita copy, kita searching di Google ya. Jadi mungkin setiap itu ya, e-commerce akan memerlukan beberapa settingan yang berbeda, dan itu sebenarnya bisa kita googling ya. Nah ini karena PretaShop itu ternyata penggunanya sudah banyak ya. Jadi nanti solusi-solusi permasalahan bisa kita temukan di Google ya. Oke, jadi untuk penggunaan SAM ya, perlu ada konfigurasi agar kita bisa menginstal PretaShop di sini ya. Karena PretaShop membutuhkan ekstensi PHP INTL DLL ya. Nah, nanti kita bisa masuk ke PHP ini ya. Di sini, kita bisa masuk config, kemudian pilih PHP ini ya. Kemudian kita cari ekstensi PHP extension sama dengan .php_intl ya. Kita langsung Ctrl F saja. Kita search di sini ya. Find. Oh, enggak ketemu. Oke, kalau tidak ketemu kita mungkin bisa buatkan sendiri di sini ya. PHP INTL ya. Coba kita search lagi. Oke, jadi nanti ini ya. Kita perlu konfigurasi pada Apache PHP ini, kemudian kita cari extension
INTL ya. INTL. Nah, di sini bawaannya itu ada tanda titik koma kayak gini, artinya komentar ya. Kemudian artinya awalnya kan kayak gini. Kemudian nanti silakan dihapus saja. Kemudian jangan lupa di save, ditutup ya. Oh iya, nanti lihat videonya ya. Ini nanti videonya kelihatan ya, video di YouTube-nya ya. Kemudian tadi lupa saya share ya. Setelah tadi INTL-nya disimpan ya, jadi nanti INTL itu ada di sini ya. Ketika dibuka tadi PHP ini ya. Kemudian kita cari INTL ya. Nanti dengan kata kunci INTL kayak gini ya. Find, nah kayak gini ya. Kemudian dari sini awalnya kan kayak gini. Nah gini ya. Kemudian nanti silakan dihapus saja, gitu ya. Kemudian save ya. Setelah itu jangan lupa untuk merestart SAM-nya ya. Restart itu nanti stop aja. Kemudian jalankan lagi. Ini aja. Oke, dari situ kita kembali lagi ke instalan PretaShop tadi ya. Nah, kembali lagi ke sini. Kita masuk e-commerce, kemudian masuk PretaShop ini. Nah, di sini kita lanjut next ya. Setuju. Berikutnya. Nah, di sini tadi instruksi soal ekstensi INTL belum terinstall tadi sudah hilang ya. Jadi caranya seperti itu ya. Nama tokonya misalnya Priadi Shop gitu ya. Kegiatannya apa? Misalnya saya punya komputer hardware dan software gini ya. Nanti teman-teman silakan eksplorasi ya. Nama depannya misalnya Priadi, nama belakang misalnya LTR ya. Karena saya tidak punya nama belakang ya. Emailnya misalnya ini ya. Ini LCR ya. LC ya. lc.priadi@gmail.com misalnya ya. Password tokonya misalnya 123 ya. Kemudian 123 gitu ya. Klik berikutnya ya. Nah, informasi toko. Nah, ini ada keterangan ya. Minimal 8 karakter ya. Jadi saya isi 4321 1234. Berikutnya sama 4321 1234. Klik berikutnya ya. Oke, konfigurasi sistem ya. Nanti ini harus ada database-nya ya. Artinya kita harus buat database dulu. Bisa lewat HDSQL ya. Oke, kita buat misalnya di sini kita jalankan HDSQL ya. Kita konekkan dengan SAM ya. Tadi HDSQL-nya ini ya. Nah, ini misalnya kita di HDSQL kita buat sebuah database ya, database baru bernama PretaShop Priadi gitu ya. Nah, oke, ini cuma buat database saja, PretaShop Priadi ya. Tadi mana? PretaShop Priadi. Nah, ini ya. Dan buat database saja. Isinya nanti akan dibuat saat kita instalasi tadi di sini. Nah, di sini jadi nanti kita masukkan PretaShop_Priadi ini ya. Untuk isi database-nya kan root ya, sama dengan yang ada di SAM itu ya. Kemudian passwordnya ada. Kemudian di sini bisa dikasih prefix ya atau awalan ya. Mungkin bisa dikasih prefix pri gitu ya. Bisa tes, kemudian bisa tes koneksi. PretaShop Priadi. Tapi database PretaShop Priadi tidak ditemukan. PrestaShop ya. Ini tadi saya buatnya PretaShop ya. Nah, gini ya. Oh, bisa kita cek tadi nama database-nya apa ya. PretaShop Priadi ya. Ini harusnya PretaShop ya. Ini bisa sunting ya. PrestaShop. Oke.
Kemudian kita kembali ke sini. PrestaShop Priadi. Tes. PrestaShop Priadi tidak ditemukan di BDO. Kenapa itu terjadi? Itu hurufnya harusnya S Pak, itu A. Mana? Yang PrestaShop itu toh? Mana toh? Itu kan A bukan shop. Presta? Yang di database-nya tadi Pak. Oh iya toh. Ini apa harusnya? Nah itu lah Pak. Oh iya. Kamu kok pinter? Kamu kok pinter? Iya lah Pak. PrestaShop ada S-nya gini ya. PrestaHub tadi. Dapat nilai A, Pak. Ya, nilai A itu. Ya pentingnya kuliahan live kan kayak gini ya. Jadi ketika saya ada kekeliruan. Nah, berhasil ya. Setelah berhasil, nah, next ya. Nah, nanti proses instalasinya seperti ini ya. Nanti install aja sampai selesai. Atau udah ada yang pernah pakai PrestaShop? Belum ya. Jadi ya ini istilahnya belajar bersama ya. Oke, membuat toko dan bahasa. Jadi kalau kita sedikit mengintip database-nya, nah di sini ya. Tadi PrestaShop ya. Nah, di sini terbentuk sendiri database-nya ya. Tadi waktu instalasi terbentuk sendiri. Nah, ini terbentuk sendiri. Banyak database-nya ya. Tadi karena prefix-nya pri, jadi semua pakai nama pri ya. Jadi nanti pakai nama masing-masing juga ketika menginstalnya, dan nanti menunjukkan originalitasnya gitu ya. Oke, kita kembali ke instalasinya. Nah, ini terdapat kesalahan ini ya. Gagal mengunduh bahasa ID ya. Nah, tidak apa-apa ya. Tapi proses masih berjalan ya. Jadi mungkin ini agak lama ya. Oke, jadi nanti kurang lebih seperti itu ya. Ini prosesnya instalasi ya. Ini agak lama ya proses instalasinya ya.
Oke, hari ini sampai menginstal ini dulu aja deh. Karena ini selesai. Nanti kita lihat halaman dashboardnya seperti apa. Kemudian nanti kita coba simulasi ya. Tapi pertemuan berikutnya itu ya. Jadi nanti untuk UTS teman-teman silahkan sambil memulai belajar PretaShop ini ya. Ini jadi dari konfigurasi awal, kemudian menambahkan barang, memberikan harga, kemudian mencoba transaksi. Dan di PretaShop nanti ada yang namanya point of sales dan purchase order. Nah itu nanti silahkan disimulasikan menggunakan PretaShop ini ya. Nanti untuk OTS teman-teman membuat laporan simulasi penggunaan PretaShop ya. Jadi dari instalasi sampai transaksi gitu ya. Oke, sambil itu menunggu. Nah, itu jadi teman-teman nanti bisa itu ya, eksplorasi PretaShop itu dari yang paling sederhana yaitu instalasi sampai nanti transaksi gitu ya. Jadi untuk panduannya itu sudah cukup banyak nanti di internet ya. Jadi biar menantang juga buat teman-teman ya, nanti caranya begini, karena ini kan sudah pertemuan ke berapa? 4 ya. Betul? Halo? Iya, Pak. 4 ya. 4 ya. 4, 5, 6. Lah itu kan kita eksplorasi PretaShop itu. Kemudian pertemuan 7 itu kan kalian UTS ya. Pertemuan nanti 5, 6 itu kalian mengumpulkan tugasnya berupa laporan simulasi penggunaan toko online PretaShop itu. Kemudian nanti di pertemuan ke-7 kita bahas satu-satu gitu ya. Nanti sampai mana? Oke, bisa dipahami? Nanti installnya, Pak, itu nanti installnya harus pakai SAM itu. Iya, harus pakai SAM. Kemarin kan kita di BHP juga pakai SAM. Kita ngomong-ngomong. Jadi itu jadi satu kan. Jadi pembelajaran di BHP pakai SAM, e-bisnis juga pakai SAM. Jadi integratif kan. Saya kira tidak ada masalah ya. Pak, berarti nanti laporannya berupa screenshot, Pak? Ya screenshot buat aja. PDF gitu. Buat PDF saja, gitu aja. Oh iya. Atau mau demonstrasi? Kalau demonstrasi itu saya khawatirnya sinyal kalian itu susah gitu loh. Iya, Pak, susah. Jadi kalau dibuat dulu laporannya, ya nanti kita review laporannya gitu kan lebih enak. Jadi nanti ketika ada kesalahan, teman-teman punya kesempatan untuk memperbaiki dulu begitu kan. Tapi kalau demonstrasi langsung, itu saya kira riskan gitu ya. Atau kalau mau buat videonya boleh nanti diupload di YouTube dengan syarat itu ya. Durasi maksimal itu nanti 30 menit gitu ya. Nanti kita nontonnya capek kalau lebih dari 30 menit ya. Syukur-syukur sekitar 15 menit gitu. Kalau lebih dari 30 menit ya tidak boleh lah. Karena kan simulasi, jadi kesalahannya kan dihapus gitu ya. Kalau pakai video ya. Kemudian yang benar ya nanti yang ditampilkan di situ ya, di YouTube-nya itu ya. Atau dikirim lewat Google Classroom boleh lah kalau tidak mau upload ke YouTube ya. Oke. Nah, nanti kita lihat saja selesai atau belum. Nah, kalau selesai nanti tampil seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, tadi passwordnya jangan lupa ya. Ini laporan loginnya bisa dicetak ya. Nah ini kemudian yang perlu kita kunjungi yaitu ini ya, kelola toko Anda ya. Itu nanti kita dimasukkan ke halaman dashboard ya. Satunya lagi kelola website, kunjungi website Anda ya. Karena belum ada apa-apanya untuk websitenya, nanti masih kosong ya. Tapi untuk dashboard lah, ini untuk kelola toko itu kan dashboard ya. Nanti masuknya caranya ke nanti kalau berikutnya ya. PretaShop masuk admin ini ya, langsung ke sini ya. Nama file kita kemudian /admin ya. Tapi kalau tokonya langsung ke nama PretaShopnya ini saja ya. Nah ini sudah ada contoh data-datanya, jadi cukup bagus ya. Bisa lihat ini ya. Nah, ini kan toko online ya. Jadi nanti teman-teman setidaknya bisa lah buat toko online gitu ya. Oke. Nah gitu ya. Ini nanti silakan di custom, di explore, kemudian nanti dibuat laporannya.
kita harus menghapus folder install. Installnya ada di mana? Oke, kita coba lihat di sini ya. Oh, bukan, kita lihatnya di sini ya. Doc, e-commerce. Nah, jadi nanti kita bisa berkunjung ke sini ya. Sama Doc e-commerce. Kita cari folder install. Nah ini ya. Jadi permintaannya Pretasoft menghapus folder ini, baru kita bisa mengunjungi itu ya. Halaman dashboard untuk adminnya ya. Jadi nanti kita baru boleh berkunjung ke sini kalau kita sudah menghapus folder installnya ya. Oke, kita reload ya. Nah, kalau sudah kayak gini bisa kita masuk ya. Kita masukkan emailnya ya. Passwordnya tadi apa? 43211234 itu password saya ya. Nanti kalian pakai passwordnya masing-masing. Nah, nanti kurang lebih halaman dashboardnya itu seperti ini. Nanti ada penjualan. Nah ini ya. Kemudian pembuatan katalog. Mana tadi? Jadi kalau lupa itu ya. Lupa tadi kita cara berkunjungnya itu seperti ini ya. Nanti bisa dilihat di sini. Localhost ya. Kemudian e-commerce, Pretasoft. Nah, di sini tambahkan admin. Gitu aja. Kalau enggak nanti kita dari sini ya berkunjungnya. Kelola toko ya. Halaman Anda cari bisa ditemukan. Harusnya bisa itu. Oh tadi harusnya ada admin sekian-sekiannya itu ya. Admin 53 kolong 530 harus tag gitu ya. Jadi cara berkunjungnya itu ya. Ini tadi harus dicatat ya. Admin 530 waktu pertama kali install tadi lo ya. Nah ini ya. 530 ini kan acak ya, harus kak gitu ya. Nah, nanti bisa dicatat. Di sini ya. Admin 530 harus kak gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Tadi ya. Sampai di sini sampai tadi ini. Kita ke sini ya. Tadi tidak bisa dikunjungi. Admin 53 ini. Cara mengunjungi admin 530 harus kak gitu ya. Kemudian tadi passwordnya
ini dashboardnya, nanti silakan dieksplor ya. Ada untuk penjual. Nah ini. Kemudian invoice, ya, ada invoice-nya juga ya. Nota kredit, nota pengiriman, daftar belanja, nah, katalog ya. Katalog itu nanti menampilkan yang di sini. Ini ya. Yang disebut dengan katalog itu ini nanti. Nah ini, kayak gini katalog ya. Oke, nanti silakan teman-teman explore lebih jauh ya. Oke, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan mengeksplorasi PrestaShop. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Halo? Masih melek? Masih ya? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum, oke. Kalau belum, silakan itu dieksplor cara instalasi PrestaShop itu ya. Kemudian untuk perkuliahan ini akan saya akhiri. Jangan lupa teman-teman setelah ini mohon presensi di Siakat ya. Oke, begitu ya. Oke. Oke, saya sampaikan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi dalam perkuliahan yang akan datang. Selamat siang.